semoga saja Mes dan Kevin bisa recovery, bisa memperkuat lagi lini pertahanan kita. Bagaimana Pak Kan tadi saya bilang semua kita evaluasi. Bermain dengan 3-5-2, kita punya kesempatan di lini tengah kita cukup bisa kontrol bola. Ya, itu yang mungkin menjadi kunci beberapa kali serangan balik yang efektif. Ya, ini salah satu ya memang taktikal atau formasi strategi itu menjadi penting karena pasti semua tim yang di grup neraka ini ya pasti masing-masing selalu merubah strategi dan taktiknya tanpa menjaga tentu komposisi pemain yang tentu nanti malah tidak siap untuk perubahan taktik-taktik itu gitu. Pak, kemarin setelah kalah lawan Jepang Pak bilang mau mengundurkan diri Pak. Sekarang setelah kemenangan ini bagaimana Pak? Jangan dibalik, kan kemarin saya bilang bahwa kalau pemain pelatih tidak percaya proyek ini, artinya kan sudah tidak percaya saya. Dan kalau kita lihat, ya mereka menjawab bahwa mereka siap dan introspeksi. Ya salah satunya game hari ini. Perubahan formasi 3-4-3 ke 3-5-2 itu sebuah introspeksi. Ya, susunan pemain yang cukup stabil yaitu introspeksi diri. Pemain bermain dengan fight hari ini itu introspeksi diri. Jadi saya merasa kita mulai kembali ke jalan yang kita mauin. Ya kembali tapi masih ada 4 game. Bisa nggak kita nambah 6 poin di 4 game ke depan? Nanti target kedepannya untuk Sintayong gimana Pak? Kenapa? Target kedepannya? Kan tadi saya bilang semua kita evaluasi. Pak, berarti 4 pertandingan lagi 6 poin Pak. Kenapa? Dari PSSI 4 pertandingan lagi 6 poin. Ya harus kalau mau lolos ke ranking 4 atau ranking 3 kan? Gitu. Pak, kalau cetak 2 gol Pak, tanggapannya Marcelino hari ini cetak 2 gol. Marcelino memang salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki dan saya rasa dia perlu dorongan, stabilitas karena kan usianya muda. Tapi kalau diberi kesempatan dia bisa lah. Tinggal publik saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino jangan ketika main bagus dipuja tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran kita mencemoohkan. Nah, ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, ya kasih kesempatan mereka. Ini Pak, ini kan sempat udah peluk-pelukan sama Bapak, terus kemudian kemarin Emil siapa? Emiliano kan Hah? Oh, Liana. terus tadi masuk sub tapi nggak bermain. Ya kan kembali itu pilihan pelatih. Saya kan nggak bisa ini. Di depan tribun lorong tribun itu masih banyak anggota-anggota keamanan yang ikut nonton di situ sampai orang-orang bolak-baliknya susah itu. Ya. Saya mau lihat ini justru di tribun yang sana kosong, tribun yang sini agak penuh. Saya takutnya ada mistiketing kedatangan gitu, karena di sana kosong sekali dan terlalu kosong yang di timur itu aneh. Jadi nanti kita review lagi. Tapi kalau saya lihat kan pelaksanaan juga jauh lebih baik lah ya. Saya rasa media juga bisa melihat bagaimana para supporter bisa nyaman dan tentu kita jaga terus kualitasnya. Pak Erik, setelah ini Piala AFF persiapannya gimana Pak? Belum, tunggu, baru napas. Baru. Kandangnya di mana Pak? Belum tahu. Oh iya, tadi saya dapat teks dari Pak Prabowo. Beliau nonton sedang saat di G20 atau APEC beliau ya. Di G20 tadi sempat nonton, dilaporkan salam buat tim. Bahkan beliau tadi mengirim seseorang untuk mendorong juga tim. Tadi Pak Jokowi barusan telepon juga waktu saya di situ. Beliau ngucapin selamat. Ya kembali ya ini tentu bagian dari membantu mental kita. Siapa orang yang dikirim Pak Prabowo, Pak Erik? Ada rahasia. Terima kasih. Terima kasih Anda